Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi di dalam Indah Bersamamu, renungan singkat pagi hari ini untuk setiap kita yang mau memulai hari dengan memuji, diberkati dengan firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa lewat konten ini ada banyak orang yang boleh dijamah dan dilawat oleh Tuhan lewat kesaksian-kesaksian yang saya terima, bagaimana renungan-renungan yang ada di dalam konten saya YouTube Jeffrey Echana Channel ini boleh banyak memberikan dampak dan mengubah hidup banyak orang. Puji Tuhan, doakan selalu untuk konten ini Bapak Ibu Saudara, biarlah konten ini dipakai Tuhan untuk menjadi berkat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, izinkan saya mau meminta pendapat dari Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini. Jikalau kita datang ke sebuah toko, lalu kemudian kita mendapati ada sebuah barang di sana, dan tentunya selama barang ini masih ada di toko itu, menjadi tugas dan kewajiban dari pemilik toko itu untuk menjaga barang ini dengan sebaik-baiknya, ya, membersihkannya dari debu barangkali, menjaganya dari orang yang mau merampok atau merampasnya. Pokoknya tugas tanggung jawab atas barang ini ada sepenuhnya pada pemilik toko itu. Namun ketika suatu kali kita datang ke toko itu, lalu kita beli barang ini, lalu kita bayar lunas harganya, maka terjadi transaksi saat itu, sehingga barang yang tadinya milik si pemilik toko berpindah statusnya menjadi milik kepunyaan kita. Dan seiring dengan itu, saat itu juga terjadi pemindahan hak dan kewajiban dari si pemilik toko kepada kita yang memiliki barang ini sekarang. Sekarang kitalah yang berkewajiban untuk menjaga, memelihara barang ini tentunya dengan sebaik-baiknya. Nah, begitu juga dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sudah jelas berkata, kita ini berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan membeli kita dengan harga yang sangat mahal, dan harganya sudah lunas dibayar. Jadi sama halnya demikian, hidup yang kita hidupi hari ini punyanya Tuhan. Dan sebagai pemilik hidup kita, Dialah yang berdaulat penuh, Dialah yang berhak penuh, Dialah yang berkewajiban menjaga hidup kita. Dan Dia adalah Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab. Dia berjanji tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan kita, tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi tanpa seizin Dia. Dia menjaga kita sebagaimana Dia menjaga biji matanya, dan Dia mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita lebih dari apa yang kita bayangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema renungan saat ini adalah punyanya Tuhan. Hidup kita ini punyanya Tuhan. Nah, ada salah satu pujian di dalam salah satu CD saya yang berjudul Pemilik Hidupku. Saya mau ajak kita sama-sama untuk menaikkan pujian ini sebelum kita berdoa. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas
seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari kita satukan hati dalam doa. Ini bukan sekedar nyanyian kami, Tuhan. Ini ungkapan isi hati kami. Ini ungkapan kepercayaan kami kepadamu, bahwa sesungguhnya Engkaulah Tuhan pemilik hidup kami. Engkaulah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau letakkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Karena kami tahu tidak akan pernah terjadi sesuatu tanpa seizin daripada-Mu. Dan kalau Engkau izinkan itu terjadi dalam hidup kami yakin Tuhan, pasti ada maksud dan tujuan-Mu di balik semuanya itu. Dan apapun yang Kau maksudkan, apapun yang menjadi tujuan-Mu atas hidup kami percaya pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi diri kami sendiri. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan, letakkan segalanya di dalam tangan-Mu. Dan inilah doa kami, jadilah pada kami hanya seperti yang Engkau ingini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka firman Tuhan Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Judul dari perikop ini, Tuhan adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhanmu yang Maha Kudus, Tuhan Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang ku jadikan. Amin. Di ayat yang pertama tadi, Bapak Ibu Saudara, saya kutip sekali lagi. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Nah, Bapak Ibu Saudari, dalam Alkitab terkandung banyak sekali janji Tuhan yang luar biasa bagi orang percaya. Janji ini bukan sekedar keluar dari mulut manusia yang mudah sekali berubah atau mengecewakan. Tapi yang berjanji adalah Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Israel Sang Juru Selamat.
yang bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan 23 ayat yang ke-19. Nah, sebagai orang percaya, kita adalah Israel rohani yang dikasihi dan dipelihara Tuhan sedemikian rupa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita patut tahu janji-janjinya tersebut. Sebab janji-janjinya itulah yang menghidupi kita sampai hari ini dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menegaskan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Demikian tadi kita baca di ayat yang keempat. Tuhan menasehati kita untuk tidak takut, sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Dia telah menebus kita, berarti kita ini telah menjadi miliknya. Kita telah dibeli lunas dengan darah anak domba. Nah, Bapak Ibu Saudara, jikalau kita ini adalah milik Tuhan, maka Dia tidak akan rela membiarkan kita terhilang dan binasa. Itulah sebabnya Tuhan berani menjamin kita, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Ini berbicara tentang janji perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, air atau sungai. Air atau sungai melambangkan derasnya gelombang, arus. Mungkin itu bisa saja sebagai gelombang masalah atau persoalan dalam kehidupan manusia. Dan yang kedua, api. Api berbicara tentang pencobaan. Sedahsyat apapun masalah dan pencobaan yang kita alami, Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu hal itu tidak perlu membuat kita hidup dalam ketakutan. Sebab Tuhan selalu ada untuk kita. Jika Tuhan ada bersama dengan kita, adakah perkara yang mustahil bagi Dia? Sewaktu bangsa Israel dikejar pasukan Firaun, secara logika mustahil mereka bisa luput. Sebab mereka berjalan kaki sementara mereka naik kuda yang begitu gagah, dengan kecepatan yang tentunya berlebih-lebih daripada langkah mereka. Dan ketika mereka tiba, di hadapan mereka terbentang laut Teberau yang begitu dalam. Dan di kanan kirinya padang belantara. Dan di belakang sudah siap pasukan Firaun. Di depan mereka tidak ada jalan. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong umat kepunyaannya. Dengan caranya yang selalu ajaib. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak perlu takut menjalani hidup ini. Karena kita dikasihi Tuhan sedemikian rupa. Dan Dia adalah pemilik hidup kita yang menjanjikan banyak hal baik bagi kita. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku
Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Hanya Engkaulah pemilik hidup kami. Hidup kami punya-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kami, Bapa. Percayalah, tidak akan pernah terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Kalau selai rambut kita jatuh di kepala saja, dari kepala kita, Tuhan tahu. Masa apa yang kita alami hari ini Tuhan tidak tahu? Itu sebabnya apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, jangan pernah takut. Sebab ada Tuhan yang selalu menjaga dan matanya tertuju kepada setiap kita, milik kepunyaannya, kesayangannya, biji matanya. Haleluya. Bapa yang bertindak. Setiap hari kami bangun dan sepanjang hari kami diusik oleh perasaan takut dan khawatir yang sangat besar. Ada banyak hal tentang ketakutan dan kekhawatiran dalam segala bidang yang mencoba untuk menekan kami. Kami tahu bahwa Engkau tidak ingin kami dipenuhi dengan pikiran seperti itu. Tapi seringkali kami tidak dapat mengelak. Kami tahu Engkau tidak pernah mengajar kami untuk hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang masa lalu, masa kini, bahkan masa yang akan datang. Engkau telah melihat awal dan akhir dan mengetahui bagaimana semuanya akan terjadi dan bagaimana semuanya akan berakhir. Engkau memegang masa depan di tangan-Mu dan menyelidiki masa kini. Tolonglah kami untuk dapat melihat sebagaimana Engkau melihat dan menemukan jaminan dan kepercayaan di dalam kuasa-Mu, Tuhan. Itu sebabnya kami akan terus melangkah
sekalipun di tengah badai. Asal bersama-Mu Tuhan. Sebab kami yakin kami aman bersama-Mu. Sebagai pemilik hidup kami, Engkau tahu apa yang harus Engkau perbuat atas hidup kami. Dan kami percaya. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita mau katakan amin.